فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Umdatul Ahkam yang disyarah oleh Asy-Syaikh Zaid Al-Wasabi asbahullah, yaitu kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam. Pertemuan sebelumnya halaman 88 mengenai apakah di saat wudu itu cukup diusap kakinya atau dicuci. Pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur ahlul ilm, pendapat mayoritas ahlul ilm, bahwasannya wajib kedua kakinya dicuci. Dalam rangka menyelisih pendapat yang ganjil, itu pendapat Syiah Rafidhah yang mereka mengatakan cukup diusap. Jadi pendapat yang kuat, dicuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya, dilebihkan sedikit tidak masalah. Adapun sampai ke lutut atau ke betis, sampai atas betis atau yang semisalnya, terlalu berlebihan. Jadi hanya sampai kedua mata kaki, lebih dikit tidak masalah. Nanti dibahas nanti. Enggak boleh sampai lutut atau sampai betis yang atas. Intinya jangan sampai melebihi kadarnya. Kecuali kalau dia menggunakan khuf. Khuf itu semacam kaos kaki. Tapi ma'rufnya khuf terbuat dari kulit. Di Arab sana sering digunakan khuf itu ya, semacam kaos kaki terbuat dari kulit. Kalau itu nanti cukup diusap. Mafhum? Kita lihat berikutnya. Hukmu idkhalil ka'bain fi ghusl rijlain 'indal wudu. Halaman 88 bagian bawah itu. Hukum memasukkan kedua mata kaki di saat mencuci kedua kaki ketika wudu. Hukumnya bagaimana? Qala Nawawi rahimahullah taala fil Majmu', berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa yajibu idkhalul ka'bain fil ghusl. Dan wajib memasukkan, mengikutkan kedua mata kaki di saat mencuci kaki. Jadi kedua mata kaki ikut, jangan sampai mencuci di bawah mata kaki, nggak sah nanti. Liqauli ta'ala, dikarenakan perkataan Allah Ta'ala, wa arjulakum ilal ka'bain. Bacanya jangan keliru, wa arjula, bukan wa arjuni. Kalau bacanya wa arjuni itu bacaan Syiah Rafidhah, yang artinya nanti diikutkan mengusap. Jadi kalau kaki cukup diusap, itu pendapat yang batil, pendapat yang keliru. Tapi bacanya wa arjula, ma'tuf ke ghusl, dan mencuci kedua, nah mencuci kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Mafhum? Naam. Qala ahlu tafsir, berkata ahlu tafsir, ma'al ka'bain, maksudnya ilal ka'bain ay ma'al ka'bain, bersama kedua mata kaki. Wal ka'ban huma al-'azman an-nati'an 'inda mafsalis saqi wal qadam. Masya Allah. Sedangkan kedua mata kaki itulah dua tulang yang menonjol, yang berada di 6 persendian antara betis dan telapak kaki. Itu persendian yang ma'ruf inilah kedua mata kaki kita. Faham ya? Nah, itu kan terletak di persendian yang kita gerak-gerakkan, kita putarkan itu kan. Yang nate itu artinya yang menonjol. Mafhum? Itu namanya kedua mata kaki. Wa dalilu alaih, dalilnya adalah Marwan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam aqbala alaina biwajhihi. Sebagaimana riwayat hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika beliau menghadap kepada kita dengan wajahnya. Wa qala aqimu sufufakum. Ini syariat yang mulia. Kalau hendak sholat dia menjadi imam, jangan langsung dimulai sholatnya. Imam menghadap makmumnya dulu, luruskan safnya.
Di antara ucapannya aqimus sufufakum, luruskan, tegakkan saf kalian, barisan kalian. Lafaz yang lain sawwu sufufakum, luruskan, ratakan saf kalian. Dalam riwayat yang lain al-ka'ab bil ka'ab, mata kaki sejajar dengan mata kaki. Tidak harus nempel, ingat-ingat. Karena untuk ditempelkan sangat sulit. Kadang mata kaki satu dengan yang lainnya berbeda, tapi sejajar. Paham? Karena kadang yang namanya kaki manusia itu kan beda-beda, yang panjang, ada yang pendek, sehingga cukup sejajar saja. Nempel itu terlalu dipaksakan, nempel sekali itu. Karena sulit, kalau nempel bentuknya kakinya gini biasanya. Seharusnya kita lurus gini kan? Mafhum? Jadi cukup sejajar. Al-ka'ab bil ka'ab wal mankib bil mankib. Pundak sejajar dengan pundak, mata kaki sejajar dengan mata kaki. Cukup sejajar, enggak perlu tempelkan ini. Mafhum? Naam. La ifrat wala tafrid, enggak berlebihan, enggak meremehkan. Sejajarkan. Ini termasuk ajaran dalam syariatnya. Jangan langsung mulai sholat menghadap ke makmum dulu. Ucapkan ucapan tadi, sawwu sufufakum, aqimus sufufakum, saya istawu wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Paham ya, seperti itu. Falaqad ra'aitu ar-rajula minna yalsaq ka'bahu bi ka'bis sahibih wa mankibahu bi mankibih. Dan sungguh waktu itu aku melihat salah seorang di antara kami menempelkan dalam artian menyejajarkan, sejajar. Karena kalau nempel gini miring enggak orang? Miring. Pundak kita dengan pundak sebelahnya itu kalau nempel, itu kan kita miring. Cukup sejajar aja. Mafhum? Kemudian juga kedua mata kaki saudaranya dengan mata kaki saudaranya. Ini juga sejajarkan. Karena kalau menempel itu sesuatu yang kadang sulit. Paham ya? Kadang kakinya kalau kita tempelkan mata kaki dan mata kaki sebelahnya, ujung-ujungnya bentuknya bengkok gini biasanya. Tapi kalau kita sejajarkan lurus. Paham ya? Nah, seperti itu. Kita lihat, fadalla ala anil ka'ab ma qulna. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya mata kaki itu sebagaimana yang kami katakan, tulang yang menonjol tadi itu. Yang terletak di antara apa? Nah, barakallahu fiik, persendian betis dan betis bawah itu dan telapak kaki. Summa qala hadza madhhabuna, ini madhab kami. Imam Nawawi kalau mengatakan madhhabuna berarti Syafi'iyah. Wa bihi qala al-mufassirun, dan dengan pendapat ini ahli tafsir mengatakan. Wa ahlul hadis, dan ahli hadis juga berpendapat dengannya. Wa ahlul lughah, dan juga ahli bahasa. Wal fuqaha, dan ahli fikih. Wa qalat asy-Syiah, ini hati-hati ini. Syiah ganjil sendiri pendapatnya. Dan berkata Syiah huma al-'azman an-nati'an fi dhahril qadamain. Kata Syiah, mata kaki itu adalah dua tulang yang menonjol yang ada di punggung kedua telapak kaki. Antum perhatikan, dua telapak kaki kita ini kadang ada di atasnya karena ada menonjol itu kan. Paham ya? Ada sebagian orang kadang nampak itu. Bukan samping kanan kiri, bukan loh ya. Di atas punggung telapak kaki ini kadang ada sesuatu yang menonjol itu. Kadang kalau lama duduk itu membekas itu biasanya. Nah, itu kalau kata Syiah itu katanya. Sehingga cukup diusap aja katanya. Ini pendapat ganjil loh ya. Nah, pendapat yang kuat tadi itu, kedua telapak. Nah, barakallahu fiik, namanya mata kaki itu masyhur ma'ruf, dua yang menonjol itu. Yang terletak di persendian tadi itu antara betis bagian bawah dan kedua telapak kaki. Mafhum? Bukan di atas punggung telapak kaki. Kalau kata Syiah, di atas punggung telapak kaki. Fa indahum anna fi kulli rajulin ka'ban wahidan. Berarti menurut Syiah Rafidhah setiap kaki itu fi kulli rijlin, setiap kaki memiliki satu mata kaki. Keliru enggak ini? Kalau kita kan punya dua kaki, setiap kaki berapa mata kaki? Dua. Kalau menurut Syiah satu aja. Antum tahu enggak yang di atas punggung telapak kaki kadang ada yang kalau nampak menonjol itu kan, kalau udah lama duduk kadang istilahnya kapalan. Satu tok itu kan, berarti satu kaki satu mata kaki gitu loh, kata Syiah. Tapi ini tidak dianggap Syiah Rafidhah. Qultu, aku katakan kata Syekh Zaid Al-Usabi, hadis Nu'man radhiyallahu anhu akhrajahu Abu Daud wa sanadus sahih. Berikutnya, jadi kesimpulannya kedua mata kaki diikutkannya, diikut cuci. Kaifiyatul wudu, kita ambil dikit lagi, tata cara wudu. Apakah satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, yang wajib satu-satu, ingat-ingat. Kalaupun dia hanya satu-satu, kumur-kumur satu, wajah juga satu, tangan juga satu, itu enggak masalah. Itu yang wajib. Kalau tidak sama sekali bukan wudu berarti. Paham ya? Nah, kalau wudu ya paling minimal satu tadi itu.
ya kan? Kalau tidak sama sekali bukan wudu. Bisa dipahami ya? Nah, kalau 2 bagaimana? Bagus. 3 sempurna. Lebih dari 3 berlebihan. Nanti dibahas nanti. Paham ya? Jadi ingat-ingat, kita lihat. Al-ula pertama, tawadda'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasan. Ini sahih hadisnya. Rasulullah SAW waktu itu berwudu 3 kali, 3 kali. Kumur-kumur 3 kali. Wajah juga 3 kali. Tangan juga 3 kali. Kaki juga 3 kali. Untuk kepala khusus 1 kali. Digabung dengan apa? Kedua telinga. Mafhum? Naam. Kita lihat dalil hadis Utsman. Dalil mengenai ini adalah hadis Utsman bin Affan yang kita lewati. Alladzi dzakarahu al-muallif, yang disebutkan oleh al-muallif wa jaa an ghairihi. 1 berarti tata cara yang pertama 3. Yang kedua, as-saniyatu tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marratain. Dalam riwayat yang lain sebutkan Rasulullah SAW wudu 2 kali. 2 kali. Ini semuanya boleh loh ya. Bagaimana kalau beda-beda? Kumurnya sekali, kemudian untuk wajah 2 kali, untuk kaki 3 kali. Nanti dibahas nanti pendapat yang kuat, barakallahu fiik. Disebutkan nanti bahwasannya pendapat yang kuat para ulama jaizun, boleh-boleh saja. Tidak sampai mengurangi keabsahan wudu. Mafhum? Yang enggak boleh itu tidak sama sekali. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat di sini. Kata beliau di hadis Abdullah bin Zaid, kita lewati juga. Dalilnya hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu inda al-Bukhari wa hadis Abi Hurairah inda Abi Dawud. Kita lewati semuanya. Dalilnya hadis Abdullah bin Zaid dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. As-salisah yang ketiga, tawaddu'an nabiyyu sallallahu marratan, sekali-sekali. Ingat-ingat ya. Yang 2 kali kecuali apa? Kepala. Yang 3 kali kecuali apa? Kepala. Kadang-kala Rasulullah juga pernah wudu sekali-sekali, kumur sekali, wajah sekali, tangan sekali, kaki sekali. Li hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fil Bukhari. Dikarenakan hadis Abdullah bin Abbas di dalam Sahih Bukhari. Ar-rabi'ah yang keempat, tata cara yang keempat, tawaddu'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa ghassala wajhahu salasan. Summa adkhala yadahu fit tawri fa ghassalahuma marratayn ila mirfaqain. Masyaallah. Li hadits Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu alladzi dzakara al-muallif. Yang keempat ini selang-seling. Selang-seling dalam artian campur semuanya. Kita artikan Rasulullah SAW pernah berwudu, mencuci wajahnya 3 kali, kemudian memasukkan tangannya di bejana dan mencuci tangannya 2 kali sampai kedua siku. Pertama 3 kali, kemudian ketika tangan 2 kali. Berarti walaupun tidak 3 semuanya atau tidak 1 semuanya, bahkan kadang 3, 2 dalam satu rangkaian wudu sah. Bisa pahami ya? Dalam satu rangkaian wudu sah. Yang nanti dilarang itu melebihi 3 kali. Itu disebut dengan tajawaz, melewati atau melampaui batas. Nah, kita lihat nanti. Na'am barakallahu fiik. Kita ambil satu lagi ya. Ma yustahabbu min adadil khusalat fil wudu wa ma yajib. Apa saja yang disunnahkan jumlah? Naam, yang disunnahkan jumlah mencuci dalam wudu dan apa yang wajib. Yang wajib apa saja, berapa, yang disunnahkan berapa. Qala Ibnu Abdul Barr rahimahullah amma qauluhu summa matmada wastangsara salatan. Kemudian beliau berkumur-kumur dan istangsara. Istangsara itu masukkan air ke dalam hidung. Paham ya? Itu mengeluarkan apanya? Mengeluarkan. Istinsyak memasukkan. Memasukkan otomatis mengeluarkan. Nah, memasukkan nama istinsyak, mengeluarkan namanya apa? Istinsar 3 kali. Beliau berkumur-kumur 3 kali, otomatis apa? Istinsyaknya juga 3 kali, karena yang afdalnya kalau memungkinkan langsungan. Ngambil air dimasukkan ke mulut sekali untuk kumur-kumur plus dimasukkan ke dalam hidung. Kumur-kumur plus apa, nanti ketika mengeluarkan air yang bekas kumur-kumur dengan air yang dimasukkan ke hidung bersamaan. Gitu. Bisa dipahami ya? Itu namanya mengeluarkan, itu dikenal istinsar, memasukkan istinsyak. Mafhum? Naam. Fasalasu fi dzalika fi salil a'dha. Maka 3 kali dalam hal tersebut semua anggota wudu akmal wudu wa atamma. Lihat ini. Paling sempurnanya wudu dan paling sempurnanya adalah 3 kali 3 kali. Kecuali apa? Kepala. Ingat-ingat, kepala cukup sekali aja. Wa mazada fa huwa i'tida'un. Lihat ini. Adapun melebihi 3 kali namanya i'tida'. Terjemahan bebasnya adalah kriminalitas, tindakan kejahatan. Paham ya? Jadi melebihi kadarnya. Cukup 3 kali sempurna sudah itu.
Jadi diingat-ingat. 1, misalkan 2, 3, selesai. Melebihi dinilai i'tida. I'tida itu terjemahan bebasnya adalah tindakan kriminal, kejahatan. Maksudnya bagaimana melampaui batas. Bisa dipahami? Malam takun ziyadah di tamamit nuksan, kecuali kalau tambahan tersebut untuk menyempurnakan kekurangan. 2 kurang 1 dari 3 gitu loh. Tapi kalau udah 3 jangan tambah lagi. Wa hadza la khilafa fihi, ini enggak ada perselisihan. Wa qala Ibnu Rushdin rahimahullah taala ittafaqal ulama'u, para ulama telah sepakat ala anal wajiba min taharatul a'dha al maghsulah huwa marratan idza asbagha. Penting ini. Para ulama sepakat bahwasanya yang wajib di dalam menyucikan anggota wudu yang dicuci sekali-sekali apabila sudah sempurna. Sekali-sekali. Ingat-ingat. Jangan sampai enggak sekali sama sekali. Sekali ini minimalnya. Wa anal isnaitaini wasalas mandubun ilaihima masyaallah. Adapun 2 kali atau 3 kali disunnahkan. Yang wajib sekali. 2 kali 3 kali disunnahkan. Bisa dipahami ya? Naam. Wa qala Nawawi ta'ala amma hukmul mas'alah, adapun hukum permasalahan ini, Imam Nawawi berkata, adapun hukum permasalahan ini fattaharatu salasan mustahabbatun, bersuci 3 kali ini disunnahkan fi jami'i a'dha'il wudu', pada seluruh anggota wudu' bi ijma'il ulama illa ra's, dengan kesepakatan para ulama kecuali apa? Kepala. Jadi kalau kepala sekali saja. Sekali ambil air untuk kepala plus untuk kedua telinga. Saya kita lewati kemarin tata caranya ya. Jempolnya ini di punggung telinga, jadi telunjuk di perut telinga dalam. Mafhum? Dari awal di depan mundur ke belakang. Ini kalau rambutnya pendek loh ya. Kalau rambutnya panjang cukup diprediksikan aja. Prediksi sama tengkuk ini maju ke depan lagi, diputarkan langsung. Jadi telunjuk masuk ke telinga, jempolnya di punggung telinga. Putarkan, selesai. Cukup sekali saja. Cukup sekali saja ya. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, fa fihi khilaf lis salaf, maka para ulama silang pendapat, para salaf silang pendapat mengenai kecuali kepala ini. Qultu as-sahih annahu la yusannu tikraru mashih. Pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, sebagaimana sudah kita lewati, bahwasanya enggak disunnahkan mengulangi mengusap kepala, cukup sekali saja. Itu pendapat yang kuat. Kita titik sampai titik itu ya. Wa hakadha naqala ijma' ghairu man dzakarna huna. Demikianlah telah dinukilkan ijma' selain yang kami sebutkan sini. Lakin asyara al-hafidz ila khilaf. Tapi al-hafidz Ibnu Hajar mengisyaratkan adanya perselisihan. Faqal wa minal gharaib, termasuk pendapat yang asing dan ganjil yang aneh. Mahakahu asy-Syaikh Abu Hamid al-Isfirayini an ba'dil ulama annahu la yajuzu an naqas min ats-tsalatsa. Ini enggak benar ya. Kalau kata al-Hafidz dinukilkan perselisihannya itu termasuk pendapat yang asing, pendapat yang aneh. Itu pendapat Abu Hamid al-Isfirayini, dari sebagian ulama mengatakan enggak boleh kurang dari 3. Ini pendapat yang aneh. Paham ya? Pendapat yang kuat tadi bagaimana? Boleh, yang wajib 1, 2 atau 3 sunnah. Wa ka'annahu tamassaka bidh-dhahiril hadits al-madhkur. Seakan-akan Abu Hamid tersebut berpegang teguh dengan zahir atau lahiriah hadis yang disebutkan. Wa huwa mahjujun bil ijma'. Padahal dia terhujahi dengan ijma'. Apa ijma'nya tadi? Ijma'nya yang wajib sekali, 2 atau 3 sunnah. Qultu wa bil adillah, dan bahkan bukan ijma' saja, dalil pun menentangnya, dalam artian kalau mengatakan kurang dari 3 salah, kurang dari 3 itu enggak diperbolehkan, itu pendapatnya lemah. Paham ya? Sekali-sekali wajib, 2 kali, 3 kali adalah sunnah. Bahkan ada yang sekali, 2 kali, 3 kali pun boleh. Mafhum? Wa amma qawlu bi dhahiril hadis al-madhkur, yakni bihi hadis Abdullah bin Amr marfu'an, adapun hadis yang sebutkan yaitu hadisnya Abdullah bin Amr secara marfu', man zada ala hadza aw naqasa faqad asaa wa dzalama, masyaallah. Barang siapa yang melebihi atas bilangan ini atau mengurangi, maka sungguh dia telah berbuat jelek dan berbuat kedzaliman. Kalau kurang berbuat jelek, kalau berlebihan berbuat kedzaliman. Maksudnya lebih dari 3, itu termasuk kedzaliman. Kurang dari 1,
jelek, gimana kurang dari satu? Iya kan? Setengah tok gitu misalkan, setengah saja nggak bisa. Wa ziyadah au naqas ankarahal Muslim Ibnu Hajjaj wa sayatil kalam 'alaiha fil mas'alah ba'da hadhihi. Pembicaraan masalah lafaz an au naqas atau mengurangi ini nanti akan dibahas oleh beliau setelah pembahasan ini. Kesimpulannya barakallahu fiik. Tata cara dalam masalah wudu ini kesimpulannya ada 4 cara. Cara pertama, 3-3 sempurna. Cara kedua, 2-2. Cara ketiga, 1-1. Cara keempat boleh dicampur. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Kecuali ke kepala. Kepala harus 1. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillahirabbil alamin.